Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Teti Sanda dalam program Dialog Suara Papua. Pemirsa, salah satu indikator majunya demokrasi adalah pelaksanaan pemilu yang berkualitas. Dan itu semua akan terlaksana jika didukung oleh penyelenggara pemilu yang berkualitas. Hadirnya penyelenggara yang berkualitas sangat ditentukan selama proses seleksi para penyelenggara. Dan hari ini saya sengaja mengundang para narasumber yang berasal dari tim seleksi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Papua Barat. Dan telah hadir di studio ada Bapak Hasan Makassar, Ketua Tim Sel Bawaslu Provinsi Papua Barat. Kemudian ada Dr. Hamsa. Selamat sore, Pak. Dan Bung Ical Supriyadi, juga anggota dari Tim Seleksi Provinsi Papua Barat, Bawaslu Provinsi Papua Barat. Selamat sore Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di studio Top Production. Baik, pemirsa, sebelum kita lanjut dialog kita di saat ini, kita simak dulu cuplikan paket yang telah kami sediakan berikut ini. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. 14 Juni 2022 lalu menjadi momen bersejarah bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Tanggal tersebut menjadi tanda dimulainya proses pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Sejak 14 Juni, tahapan pelaksanaan pemilu serentak telah dimulai. Di Papua Barat sebagai awal dimulainya pesta demokrasi akan melakukan pemilihan anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tingkat provinsi. Proses seleksi sendiri telah dilakukan oleh tim seleksi yang telah terpilih berdasarkan surat keputusan Bawaslu Republik Indonesia. Nantinya tim seleksi inilah yang akan melakukan hal-hal teknis terkait pemilihan anggota. Tim seleksi yang terdiri dari 5 anggota kini gencar mensosialisasikan proses rekrutmen ini. Pendaftaran calon anggota Bawaslu Papua Barat akan dimulai pada 22 Juni hingga 30 Juni 2022. Publik tentu sangat berharap anggota yang akan terpilih nantinya adalah mereka yang tidak hanya cakap dalam mengolah organisasi kepemiluan, tapi juga harus paham dengan regulasi-regulasi terkait proses pemilu. Tak hanya itu, mereka yang diangkat harus paham dengan sosio-kultur demokrasi di tanah Papua. Ya, tak kalah penting, segala keputusan tim kelak diambil tidak dalam kondisi tekanan dari pihak manapun. Bawaslu sebagai pengawas suksesnya perjalanan demokrasi tentu harus bisa mengambil peran lebih besar, bukan hanya sebagai lembaga pelengkap dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Menarik menunggu kiprah para anggota tim seleksi hingga 3 bulan ke depan. Sejarah tentu akan mencatat kiprah tim seleksi kali ini. Akankah menghasilkan para pegiat dan pelaku serta pengawal demokrasi di Papua Barat yang berkualitas, ataukah sebaliknya? Baik, pemirsa dan juga bapak-bapak yang ada di studio, kita sudah saksikan tadi cuplikan paket yang sudah kami siapkan dan saya langsung ke Pak Ketua Tim Seleksi Bawaslu Provinsi Papua Barat. Pak Ketua, ini bagaimana proses terbentuknya tim seleksi ini? Baik, terima kasih. Selamat sore, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, kami sampaikan bahwa terbentuknya tim seleksi ini itu diawali dengan pendaftaran melalui Bawaslu Pusat, dan dari hasil seleksi yang diikuti oleh tim itulah terpilih 5 orang berdasarkan surat keputusan Bawaslu RI. Antara lain saya sendiri, Pak Dr. Hamza, Pak Ical Supriyadi, Pak A. Sakti, dan juga Pak Victory Rory. Nah, selanjutnya kami diundang ke Jakarta untuk ikuti BIMTEK dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 9. Nah, setelah dari BIMTEK itulah kemudian kami kembali ke Papua Barat dan kami mulai melakukan kerja sesuai dengan tahapan. Yang pertama yang kita lakukan adalah pengumuman masa pendaftaran. Pengumuman dan tahapan itu kita mulai dari tanggal 13 Juni kemarin, dan itu sudah kita lakukan baik lewat media sosial, kemudian WA group dan website dan lain sebagainya. Nah,
Selanjutnya kami sekarang tahapan kedua itu melakukan sosialisasi. Tadi kami sudah dahului dengan jumpa pers dengan teman-teman media di Manokwari. Kita berharap dengan jumpa pers itu informasi tentang seleksi calon Bawaslu Provinsi Papua Barat ini itu bisa tersampaikan ke semua pihak, semua kalangan, sehingga kita berharap partisipasi masyarakat cukup tinggi. Nah, selanjutnya termasuk hari ini kita ada di Top Production. Nah, terima kasih buat Top Production sudah menyediakan waktu, dan rencana kami besok juga dengan RRI untuk sosialisasi. Nah, selanjutnya ada sosialisasi yang sifatnya offline, itu di Sorong, itu di kampus IAIN Sorong, itu tanggal 20 Juni, dan di Manokwari itu di tanggal 29-30 Juni di Manokwari. Nah, kita berharap dengan sosialisasi yang kita lakukan ini semakin banyak informasi tersampaikan kepada masyarakat terkait dengan seleksi ini. Saya pikir itu dan waktu kerja tim seleksi ini kurang lebih 3 bulan, dan dari tahapan ke tahapan kita coba ikuti, dan kita berharap semua kalangan termasuk media mensupport tim seleksi ini sehingga hasilnya benar-benar kita apa yang kita harapkan. Kita berusaha untuk transparan, kita juga berusaha untuk mendapatkan kualitas dari komisioner Bawaslu yang lebih memadai untuk bisa menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang nanti kita. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Dokter Pak Hamzah, ini mungkin mau ditambahkan tugas dari tim sel? Ya, pertama kita melakukan sosialisasi secara optimum. Bagaimana masyarakat itu bisa memahami, lalu kemudian berpartisipasi. Berpartisipasi itu mereka membaca pengumuman, lalu kemudian mendaftar menjadi peserta dan melakukan proses-proses. Itu tugas kami. Lalu kemudian kami melakukan verifikasi berkas, lalu kemudian melakukan tahapan selanjutnya. Jadi tugas kami 3 bulan ini, kami harus manage dengan baik sehingga tepat waktu, tidak bisa molor. Nah, karena berkaitan dengan tahapan pemilu. Jadi kesempatan ini kita butuh dukungan dalam banyak hal, doa, harapan, saya kira seperti itu. Nah, tahapan sekarang ini sosialisasi, ya semua segmen masyarakat yang memenuhi syarat kita harapkan, karena semakin banyak mendaftar maka kemudian kualitas pemilu itu bisa dijaga. Ini yang menjadi harapan kita. Sosialisasinya dilakukan di Manokwari, dilakukan di Kota Sorong seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua, ada online, ada offline, melibatkan banyak. Bung Ical, mungkin sampai dengan hari ini tadi sudah dijelaskan sosialisasi yang sudah dilakukan, mungkin sudah berapa banyak ini yang mendaftar? Terima kasih Kak Teti. Hingga saat ini kita belum ada yang mendaftar, karena memang kita hanya masuk pada proses pengumuman dan sosialisasi. Pendaftaran itu sudah mulai dibuka pada tanggal 22 hingga tanggal 30 Juni. Ya, kita harapkan kalau bisa sebanyak-banyaknya putra-putri Papua mendaftar. Pun kalau tidak cukup, kita ada lagi masa perpanjangan beberapa hari. Karena idealnya memang proses ini akan sangat baik apabila diikuti oleh minimum standar dari jumlah maupun kualitasnya. Jadi memang belum bisa dikatakan berapa. Kita masih menunggu pada saat penutupan nanti. Cukup tidak ya dengan waktu 22 sampai 30 Juni itu? Efisien tidak, Pak? Kalau misalkan seandainya dimundurkan, itu nanti akan mengganggu tidak dengan tahapan jadwal-jadwal yang sudah terjadwalkan? Kalau itu kita berusaha pikir cukup, karena dengan sosialisasi yang cukup intensitasnya cukup tinggi, saya pikir sampai hari ini website yang mengunjungi laman website yang disiapkan oleh Timsel itu sudah 700 lebih.
lebih itu menggambarkan bahwa animo ya daripada masyarakat itu mulai naik begitu. Siap. Ada lagi yang mau ditambahkan? Saya pikir waktu sudah cukup waktu yang dirancang sudah dirancang sedemikian rupa. Justru itulah sosialisasi pengumuman yang kita lakukan saat ini sebisa mungkin menjangkau kantong-kantong calon pemilih potensial. Saya pikir itu kuncinya. Jadi dalam rangka itulah kita sudah mulai bekerja, mulai berdialog, berkomunikasi dengan stakeholder yang ada, termasuk dengan media. Hari ini kita di sini dengan harapan bahwa informasinya bisa dapat diterima hingga sampai ke akar rumput atau kantong-kantong potensial di tingkat bawah. Termasuk juga kita mengirimkan komunikasi kepada Bawaslu di tingkat kabupaten kota yang juga nanti akan membantu menginformasikan, memasang alat pengumuman baik di depan kantor maupun di jalan-jalan strategis di kabupaten kota. Jadi kita harapkan. Tapi pun kalau sampaikan pada tanggal 30 itu dirasa belum mencukupi, maka kita akan ada penambahan waktu selama 5 hari kalau nggak salah. Baik. Jadi menurut kami ya waktu sangat mencukupi. Sangat cukup ya. Baik Pak Ketua, siapa sih yang bisa mendaftar menjadi bakal calon Bawaslu Provinsi Papua Barat? Ya. Persyaratan atau kriterianya? Ya, yang jelas semua warga negara Indonesia yang ada di Papua Barat, terus umur minimal 35 tahun, pendidikannya itu minimal S1, S1, dan banyak persyaratan-persyaratan dengan form yang kita sudah siapkan untuk nanti diisi oleh calon Bawaslu. Nah, itu kira-kira. Pak Dokter mungkin ada mau ditambahkan, ada kriteria khusus tidak? Ya, yang Karena kita berbicara tentang Papua ya. jadi, Konteks Papua ini ada kekhususan. kriteria khusus itu kesiapan. Semua bisa. Semua yang bisa. pasti terpenuhi. Karena kita ini hanya sifatnya pasif. Pas berkas yang ada itu kami seleksi, lalu kemudian dipersilahkan mengikuti tahapan selanjutnya, CAT, psikologi, wawancara, kesehatan. Jadi memang ya harus serius. Nggak bisa sekedar coba-coba karena harus diurus dengan serius. Misalnya PNS itu bisa. Nah, persyaratan khususnya harus ada. Bagaimana misalnya yang pengurus parpol. Nah, ini kan kita mengawasi ya. Jadi dia harus melepaskan diri dari itu keanggotaannya 5 tahun yang lalu. Jadi ini semua persyaratan khusus. Demikian halnya di organisasi kemasyarakatan. Ya, seperti itu. Jadi ada yang sifatnya misalnya bersedia mengundurkan diri jika. Nah, surat kesediaan ini sudah harus dibuat. Jadi memang harus serius, tidak bisa coba-coba. Karena ada risiko, terutama yang memang sudah misalnya PNS dan sebagainya. Jadi nggak bisa dicoba-coba. Jadi keseriusan gitu. Sama keseriusannya dengan tim-tim kita ini, tim Pansel dan sebagainya. Baik, Bung Icul, ada tambahan? Hampir sama. Kriteria? Selain siapapun boleh mendaftar yang sesuai dengan persyaratan tadi, kita mencoba membentuk sebuah tim badan pengawas pemilu ke depan yang netral dan profesional. Nah, jawaban netral itu maka harus dilepaskan dari semua ikatan-ikatan yang tadi disebutkan oleh Pak Dr. Hamzah, PNS, partai politik maupun ormas harus bersedia melepas jabatannya ketika mereka terpilih. Lalu profesional, ya dalam konteks Nusantara ini memang kita cukup paham ada kekhususan. Tapi kita juga mencoba menjaga balance, keseimbangan antara perlakuan atau kekhususan dengan profesionalis. Baik, kita potong dulu kekhususan itu, nanti kita bahas di segmen berikutnya. Baik, pemirsa tetap bersama kami. Dialog Suara Papua akan segera kembali. Hai,
Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, saya dari tim seleksi Bawaslu Papua Barat. Saat ini kami akan menjaring putra-putri terbaik asal Papua Barat untuk bergabung sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu Papua Barat. Bisa jadi kalian adalah salah satunya. Jika berminat, langsung saja persiapkan diri kalian. Pendaftaran akan dilaksanakan sejak tanggal 22 Juni sampai dengan 30 Juni 2022. Kalau kalian serius, ada beberapa persyaratan yang harus segera disiapkan. Ini beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi. Jika persyaratan di atas sudah lengkap, segera antar ke alamat berikut, atau bisa juga dikirim ke email tim seleksi. Jika ada yang kurang jelas, bisa menghubungi nomor kontak berikut. Ayo, bergabunglah bersama kami mengawasi pemilu demi tegakkan keadilan pemilu. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Suara Papua dan tentu saja bersama ketiga narasumber kita di studio. Dan saya langsung kembali, tadi lanjut dari Bung Ical. Tadi kita bicara tentang kriteria khusus. Nah, kita tahu kalau di Papua ini ada landasan Undang-Undang Otsus tentunya. Dan ada tidak, Bung, kriteria tadi yang bisa mengakomodir Undang-Undang Otsus ini? Ya, ini kita katakanlah ya, kita harus mengatakan apa yang kita apa yang menjadi mandat kita. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa mandat kita adalah membantu seleksi, yakni memverifikasi dokumen, menyaksikan uji tertulis, lalu uji wawancara, psikotes, dan terakhir adalah wawancara. Jadi kalau bisa dikatakan kita ini hanya fasilitator sebenarnya. Nah, hasilnya itu nanti kita bawa ke Jakarta. Nanti diolah, siapa yang nanti masuk akan di fit and proper test di Jakarta. Jadi fit and proper test tidak ada di sini, adanya di Jakarta. Itu yang pertama yang perlu diketahui oleh teman-teman pegiat atau calon potensial tim seleksi. Tim Bawaslu ini. Nah, kalau bicara kekhususan, tentunya kita semua tahu bahwa undang-undang atau yang mandat yang kita bawa dari Jakarta itu adalah sama, seragam. Jadi dari Aceh hingga Papua ini sayangnya seragam. Manualnya sama, training pembekalannya sama, dan semuanya sama. Termasuk mungkin hal-hal yang sifatnya mendetail itu sama. Lalu kalau dituntut kita bagaimana mengakomodir kekhususan, tentunya itu ada pada pertimbangan-pertimbangan yang sebenarnya sudah menjadi norma-norma yang berlaku di masing-masing lokal. Kalau di Papua dikatakan harus ada ini, lalu nanti di Aceh harus ada itu, lalu nanti di provinsi-provinsi daerah-daerah lainnya yang memiliki kekhususan tertentu, mereka juga akan menekankan kekhususan. Tapi itulah yang jadi tantangannya tim sel ini. Kita paling tidak harus memiliki standar-standar yang sudah kita buat. Kalau memang kita harus masuk pertimbangkan bahwa calon ini harus lulus tes tulis. Itu yang dilakukan dengan CAT atau komputer. Setelah lulus tes tulis, mereka harus lulus tes psikologi. Lalu kesehatan dan wawancara terakhir.
Jadi 4 ini terlewati dengan baik, sepertinya terbukalah ruang-ruang negosiasi, pertimbangan dan lain sebagainya. Karena jujur saja akan menjadi sulit untuk mempertimbangkan kalau yang keempatnya ini buruk. Ya sudah pasti mereka tidak masuk ke babak selanjutnya. Ibarat sepak bola, kalau babak penyisihan kalah, nggak mungkin masuk dalam semifinal atau ketika tes final. CAT itu ketika sudah tidak lulus kan berarti otomatis dia tidak ke tes selanjutnya kan? Betul. Nah, Jadi ini yang menjadi pertimbangan kita. Nah, saya sendiri selalu percaya local wisdom atau apa sih namanya ya, kearifan lokal, di mana kearifan lokal itu memberikan peluang atau ruang kepada putra-putri terbaik di daerahnya untuk ikut berpartisipasi dalam ajang-ajang politik maupun sebagai penyelenggara di badan-badan institusi pemerintahan. Tapi tetap juga harus kompetitif. ya. Karena kalau kita bawa barang ini ke Jakarta, nanti ini yang kurang, itu kurang. Kenapa? Sejarah juga pasti digugurkan. Benar. Nah, jadi ada lagi yang bilang, tes CAT sempurna, wawancara aja sempurna, tetapi orang ini tidak sehat. Nah, jadi ini memang lucu, seperti ayam dan telur gitu kan. Paketnya memang harus lengkap, Kak Teti. Sebaik-baiknya memang harus kita persiapkan. Kalau memang masyarakat atau tokoh-tokoh Papua Barat ingin bersaing, maka harus mempersiapkan sebaik-baiknya. Saya pikir itu yang menjadi hal penting. Dan juga cukup harus dipahami oleh masyarakat umum bahwa keempat proses itu tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa diakali. Karena selain tim sel kita juga ada yang namanya tim profesional yang melakukan CAT. Kita tidak memberikan angka, tidak memberikan poin. Terus tes kesehatan, apalagi tidak ada dokter kesehatan di sini kan. Dan tinggal mengawal saja. Jadi kalau bilang dokter ini sakit asma atau sakit apa, itu pasti keluar. Sama dengan tes wawancara, dilakukan oleh wawancara profesional atau psikologi. Psikotes. Nah, jadi itulah. Jadi bukan kami menentukan, tapi memang alat-alat pengukur yang sudah distandarisasi yang akan membantu kerja-kerja kita. Oke, dan yang 4 tes itu berarti melibatkan pihak ketiga ya? Iya. Seperti itu. Profesional. Ya, profesional Iya, ya. Oke, berarti jangan main-main ini yang mau ikut tes ya, harus serius benar Pak, Ya. Pak Dokter. Ya. Ya, serius. Jadi itu tadi sebelum ikut tes ada pertimbangan. Misalnya PNS tadi, parpol, tokoh masyarakat itu kan ada pertimbangan. Nah, kesungguhan awal itu menjadi penting. Nah, lalu kemudian masuk kepada CAT itu tidak lolos, berarti tidak bisa ikut tahap selanjutnya. Nah, jadi tahapannya ini luar biasa. Tugas kami semua ini tim seleksi adalah mengawal dan kami juga sudah komitmen bahwa ini harus transparan. Misalnya psikologi. Kalau direkomendasikan seperti itu ya itu urusan hasil tes. Kesehatan juga begitu. Kami percaya kepada psikolog, kami percaya kepada dokter, dan kepercayaan itulah semua nanti kita kirim ke Jakarta. Oke. Jadi mengawal sampai kemudian barang itu, kalau pakai barang ya. Barang itu sampai ke sana. Nah, Jakarta yang menentukan. Apakah kami punya peluang menentukan? Nah, itu kan perlu menjadi kewenangan kita untuk diskusi ya. Ya nanti kalau misalnya penetapannya sekian, kami hanya melihat portofolionya, ini memenuhi syarat, ini tidak memenuhi. Itu aja. Berarti tim sel ini benar-benar transparan ya dengan Kita melakukan upayakan. seleksi ini. Kalau perlu diaudit nanti. Makanya setiap tahapan kegiatan ada berita acara. Kita juga mempersiapkan diri jangan sampai nanti ada ombudsman datang. Bagaimana hasilnya? Ini kita perlu. Jadi saling diawasi. Jadi mereka juga sungguh-sungguh mendaftar. Kami juga harus sungguh-sungguh mengelola. Cara sungguh-sungguhnya gimana? Nah, ada berita acara, ada instrumen yang kami harus siapkan. Oke, ini bicara tentang kekhususan, kita bicara tentang keterwakilan 30% perempuan ini. Bagaimana ini komitmen dari tim seleksi? Saya setuju 30%, tetapi kompetensi, apa itu kompetensi? Yang memenuhi syarat. Gitu. Kita kembali lagi 4 hal tadi ya. Siap. Itu, jadi gimana ya?
undang-undang 30% misalnya kuota perempuan. Kita setuju itu. Pertanyaannya juga ada nggak ya? Nah, itu juga yang jadi soal. Jadi poinnya kan sebenarnya kalau kita lihat dari aturan ini sebenarnya standarnya standar minimum. Persyaratan ini bukan standar maksimum, ini standar minimum. Nah, persoalannya adalah pertama memang keseriusan. Terus yang kedua, target berikut itu menyiapkan diri. Bagi yang mau ikut, itu benar-benar menyiapkan diri. Apa yang terasa kurang di situ? Misalkan di CAT-nya. CAT itu kan berhadapan dengan sejumlah soal. Ya, kemudian secara psikologi harus dia kerja secara tenang. Terus dia harus menguasai. Nah, kalau misalkan dia niat mau ikut, ya harus sekarang dia sudah kumpul bank-bank soal dan dia mulai belajar. Belajar kemudian dia tiap hari sudah mulai lakukan training-training untuk sendiri. Karena itu tidak bisa diwakilkan. Nah, itu yang jadi. Jadi kita bersepakat untuk hal-hal ini dilakukan secara transparan. Tapi juga keseriusan dan sungguh-sungguh. Nah, terus yang kedua, kita memahami semangat Otsus, sangat-sangat memahami. Kearifan lokal sangat memahami. Cuman kita tidak bisa letakkan dia di awal. Tidak bisa letakkan. Dia harus berarti kompetensinya dulu harus kita bantu. Artinya masing-masing potensi-potensi elemen-elemen masyarakat mendorong. Kita mengajak ormas menyiapkan kader-kadernya, figur-figurnya. Caranya dibantu. Kalau misalkan hanya bebas, wah berarti tidak bisa. Jadi dibantu. Boleh merekomendasi, tapi siapa yang secara kualitatif, kompetitif, dia sudah memenuhi itu. Nah, nanti setelah sudah lewat seleksi di Timsel, kami ini kan kali 2. Apakah 3 jadi 6, 5 jadi 10? Nah, itu yang kemudian ya, kalau sudah ada di situ, ya itu tergantung kekuatan doa sudah. Karena itu nanti sudah semangat afirmasi dan itu menjadi ada di situ bagiannya. Ya kalau bahasa saya gini Pak Ketua, Siap. yang penting jangan jelek-jelek amat lah. Gitu. Kalau CAT-nya jelek, ya kan? Kalau CAT-nya buruk, kalau cuma tengah-tengah mungkin kita boleh inilah masih bisa kita berdebat ini sesama tim sel ini. Ini masuk ini tidak masuk gitu kan? Karena memang di ranking juga ya. Ranking. Seperti ini. Tapi lagi-lagi ini kita hanya mengumpul sekian baru kirim ke sana. Jadi tidak bisa juga kita. Kalau di sana lain bagaimana? Ini dia. Keputusan akhirnya di sana ya Pak? Berdasarkan fit dan proper test. Yes. Jadi nanti saya bayangkan apa itu fit proper test. Masing-masing calon yang lolos sampai ke Jakarta itu akan diinterview oleh 5 komisioner Bawaslu. Nah itulah visi misi semua itu akan dituangkan di situ. Nah best of the best saya pikir akan terpilih di situ. Yang terjadi. Nah mungkin tim sel ini bisa merekomendasikan misalkan kami membantu dari misalkan 6. Kita nanti kita bisa debat-debat apa ya. Iya. Karena ini kita duduk bersama-sama nanti kita berdebat ini. Ya kan? Bisa saja kita sisipkan sejumlah 30%. Ya, soal perempuan. Lalu kita lobby ke sana, ke Bawaslu Republik Indonesia. Lobby ini harus ada. Itu bisa kita lakukan, tetapi kita bukan pemilihnya atau bukan yang pengambil final decision makers-nya. Kurang lebih begitu ya, Pak. Siap. Nah. Oke, terus mungkin ini supaya jangan sampai mispersepsi bahwa seakan-akan bahwa 5 tim seleksi laki-laki semua, terus kemudian nanti perempuan tidak terakomodir. Itu komitmennya tadi. Itu komitmennya tadi itu. Jadi pertama kami sampaikan bahwa 2 yang menjadi concern kami, yaitu pertama semangat Otsus dan yang kedua adalah keterwakilan perempuan itu. Hanya ada tanda serunya, tanda kutipnya bahwa ya mari menyiapkan diri. Kita mau 30% tapi tidak ada yang daftar. Yang daftar tapi tidak ada yang serius. Kan itu juga jadi soal ketika tim sel kita ini. Ya kita secara pribadi kalau hanya saja dada tidak dibelah. Tapi kalau dibelah sih kalaupun Bang Ical dari nanti kamu ribut ya gitu. Tetapi saya akan advokasi Pak Ketua. Saya itu sudah tuntas karena kebetulan saya master hukum hak asasi manusia. Siap. Jadi itu baik-baik itu saya akan siap. Langsung pasang standar ini. Ya artinya kita tidak bicara kredibilitas, silahkan nanti masyarakat menilai bagaimana tim ini bekerja. Tapi saya pikir hari ini ada Pak Rektor, Pak Hamdu sebagai Rektor YIN, Pak Ical, Bang Icalin sebagai Sekretaris Jenderal Asia Demokrasi, kantornya di Korea.
dan beliau pegiat sosial, dan saya pikir kita Papua Barat beruntung sekali hari ini punya tim seleksi yang sangat kompatibel untuk kemudian bisa mengawal proses seleksi ini dengan baik. Ya baik, terima kasih Pak Ketua dan Bung Ical, Pak Dokter luar biasa sekali. Kita kembali sebentar lagi ya. Oh, siap. Baik, pemirsa tetap bersama kami di Dialog Suara Papua. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hai, Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, saya dari tim seleksi Bawaslu Papua Barat. Saat ini kami akan menjaring putra-putri terbaik asal Papua Barat untuk bergabung sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu Papua Barat. Bisa jadi kalian adalah salah satunya. Jika berminat, langsung saja persiapkan diri kalian. Pendaftaran akan dilaksanakan sejak tanggal 22 Juni sampai dengan 30 Juni 2022. Kalau kalian serius, ada beberapa persyaratan yang harus segera disiapkan. Ini beberapa persyaratan yang harus kalian penuhi. Jika persyaratan di atas sudah lengkap, segera antar ke alamat berikut. Atau bisa juga dikirim ke email tim seleksi. Jika ada yang kurang jelas, bisa menghubungi nomor kontak berikut. Ayo, bergabunglah bersama kami mengawasi pemilu demi tegakkan keadilan pemilu. Pemirsa, kembali lagi bersama Dialog Suara Papua dan masih dengan 3 narasumber kita yang luar biasa di studio. Baik, saya langsung ke Bung Ical. Bung Ical, kita bicara tentang demokrasi. Sosok seperti apa ini seharusnya yang duduk sebagai penyelenggara pemilu dalam hal ini di Bawaslu Provinsi Papua Barat? Apakah harus orang asli Papua? Kalau dalam prinsip demokrasi, Mbak, itu terbuka, semua orang memiliki hak dan juga kesempatan yang sama. Tapi khususnya kalau dalam kepemiluan, untuk menjabat sebagai Bawaslu tentunya ada kriteria-kriteria spesifik. Beberapa kriteria yang menurut saya itu sangat penting adalah pengetahuan kepemiluan itu sendiri. Maka tadi disebutkan di awal, memang harus ada dasar pengetahuannya. Apalagi bagus kalau mereka pernah menjabat atau melakukan kerja-kerja kepemiluan. Misalkan yang paling kecil dari KPPS. Atau dari PPK dan atau pengawas di tingkat kabupaten kota atau lebih ke bawah lagi. Jadi dia sudah paham ini kira kurang lebih apa variannya. Itu dan tentunya kompetensi. Ya, ada yang cocok tapi tidak masuk kompetensinya susah juga. Yang kedua, karena memang semuanya ini berjalan di bawah frame Undang-Undang Dasar dan prinsip-prinsip kenegaraan Pancasila, maka kami mengharapkan kalau bisa calon-calon terpilih juga memiliki pemahaman yang serupa, bahwa bekerja di bawah undang-undang dan prinsip-prinsip negara. Yang ketiga, ya tentunya ya yang terbaik dan mampu melakukan tugasnya. Kadang ada yang pintar dan juga paham undang-undang dan juga setia terhadap NKRI, tetapi dia tidak tahu konteks. Jadi memang yang terbaik adalah yang sudah agak paham, karena provinsi ini tanggung jawabnya sangat besar. Nah, varian-varian lainnya pasti banyak, tapi ini yang paling 3 keutamaan, kurang lebih figur-figur seperti apa. Yang saya harapkan ada tokoh atau muda atau tokoh-tokoh dari apa saja, golongan mana saja dari Papua Barat yang memiliki kompetensi.
dan juga bisa menduduki jabatan strategis. Karena di situ kan esensi pertemuan antara kami melakukan tugas kenegaraan dalam bentuk tim seleksi, ada kebutuhan, ada juga materi dan juga ada akomodasi dari local wisdomnya. Kalau tiga itu bisa bertemu, itu sangat indah saya pikir. Kita juga pulang dengan gagah kan, sudah membawa orang-orang Papua di Jakarta. Nah, selebihnya mereka bertarung sendiri. Memang banyak kenyataan yang kita lihat sendiri bahwa selalunya ini didominasi oleh orang-orang non Papua karena akses, keterbatasan dan lain sebagainya. Tapi saya pikir jargon-jargon seperti ini juga harus sudah mulai diadopsi oleh rekan-rekan di Papua. Bahwa persaingan di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi sudah semakin terbuka. Jadi tidak ada cara lain, maka rekan-rekan memang harus sudah mempersiapkan dirinya. Kalau belum siap, ya itu harus cepat-cepat dipersiapkan juga. Nah, selebihnya juga tentunya akuntabilitas, jujur, persoalan-persoalan yang namanya integritas, itu semuanya nanti akan nampak semuanya. Termasuk dalam proses kita ya Pak ya, ada yang namanya proses penerimaan masukan dari masyarakat. Tanggapan masyarakat. Jadi kalau ada yang terima kita berkas seperti itu, nanti ada jeda itu 4-5 hari, kita menerima komplain dari masyarakat. Itu nanti akan keluar semua. Oh si ini pernah korupsi, si ini pernah dipenjara karena kasus penggelapan ini, penggelapan itu, semua akan keluar itu. Sama nanti ketika kita bersaing di tingkat nasional, yang kayak begitu juga akan keluar semuanya. Tidak berarti orang berkompeten, orang itu serius, bisa saja orang itu gagal karena laporan dari masyarakat yang diverifikasi dan terbukti. Nah, itulah pentingnya. Saya pikir itu yang menjadi catatan utama, kriteria apa yang kita sedang cari sekarang. Mungkin ya Pak Ketua dengan Pak Dokter bisa menambahkan. Silakan Pak. Jadi, Apalagi ini, maaf Pak saya potong, ini kan usia 35 tahun ya ke atas ya. Jadi ini memang yang anak-anak muda yang luar biasa nih yang sebenarnya kita harapkan bisa duduk di kursi ini. Jadi 35 tahun itu kan usia-usia menuju puncak produktivitas ya, 35 tahun. Nah, sudah berkarya di masyarakat misalnya 3 tahun, 2 tahun, itu kan ada waktu yang digunakan oleh masyarakat menilai. Kita melihat 35 tahun, mungkin juga ada nanti yang mendaftar 40 tahun, 50. Saya kira sangat variatif, tergantung dari mereka. Saya kira ini ada banyak waktu untuk melakukan simulasi diri untuk latihan. Ya, saya kira kalau orang yang sungguh-sungguh itu terpenuhi persyaratan, melakukan persiapan, simulasi diri, itu urusan mereka ya, sehingga kemudian kesungguhan itu muncul. Karena kalau kita lihat tugas-tugas Bawaslu itu kan pengawasan. Apa yang mau diawasi? Waktu pengawasan. Jadi saya kira hal-hal itu yang mereka harus persiapkan diri. Kami juga ini kan juga diawasi oleh masyarakat. Nah, lalu kemudian ketika misalnya tadi disampaikan oleh Bang Ical, kompetensi ada, tetapi ada laporan yang masuk, itu juga akan menjadi masalah pertimbangan. Jadi kami terima banyak hal, kami terima peserta, kami juga terima laporan itu. Ini kan menjadi ada keseimbangan. Hak kewajiban itu terpenuhi. Jadi sama-sama kita akan membangun demokrasi dengan pola pengawasan. Ya, jadi yang terpilih juga seperti itu, yang mendaftar seperti itu, kompetensinya apa, tapi masih perlu dikritik gitu. Nah, itulah demokrasi gitu. Jadi luar biasa. Jadi jangan kompetensi seperti itu lalu kemudian bebas dari laporan dan sebagainya, itu kemungkinan besar bisa aman. Tetapi kalau misalnya kompetensinya semua lolos tapi ada laporan, nah itu. Jadi bukan saja diminta publik ini berpartisipasi dalam mendaftar ya, tetapi mengoreksi, memberikan masukan, oh seperti ini. Nah, ada keseimbangan. Ya. Saya kira mungkin begitu. Dan mungkin saya bisa tambah sedikit aja ya. Saya cukup paham bahwa dinamika politik di sini kalau memang tidak terpenuhi maka dia akan memobilisasi pendukung dalam bentuk protes. Saya pikir biaya menyiapkan calon yang baik itu akan jauh lebih murah daripada melakukan protes. Karena protes itu pasti nanti ada hubungannya dengan transportasi, semuanya lah. Jadi saya himbau kepada rekan-rekan semuanya,
segera siapkan calon terbaik ketimbang berpikir memaksakan kehendak dan lalu nanti kalau apabila tidak diakomodir protes. Sekali lagi, biaya untuk menyiapkan calon-calon terbaik itu akan jauh lebih murah dan lebih mudah ketimbang mengorganisir protes. Siap. Baik, Pak Ketua, kita statement closing apa harapan dari tahapan seleksi ini? Sebelum tahapan bahwa kami ingin menyampaikan bahwa tim yang dipercayakan oleh negara melalui Bawas RI berusaha dengan komitmen yang tinggi dan sungguh-sungguh keseriusan untuk menyeleksi Bawaslu Provinsi Papua Barat secara baik, dan itu kita akan upgrade dari setiap tahapan ke tahapan yang pertama. Yang kedua, saya pikir kalau dari sisi sosialis kita di tahapan awal ini kita gencar sosialisasi, berharap informasi tentang seleksi ini dia sampai pada akar rumput dan itu bisa menjadi diskusi publik terkait dengan local wisdom dan dua isu menarik, semangat Otsus dan keterangan perempuan. Saya pikir ini juga menjadi concern dari tim. Hanya kami juga mengharapkan kepada teman-teman yang di dua kategori isu ini untuk memacu diri. Ya, saya pikir hari ini kita sama saja dengan saya ini orang Misol, makan sagu, ya, papeda, ya, lahir besar di sana begitu. Ya, alhamdulillah saya juga sudah ke Amerika. Saya juga kayak artinya betul rambutnya tetapi ya sudah nanti mbak nanti cari saya kalau bisa Pak Hasan itu siapa gitu. Nah, artinya maksud saya ingin juga pada hari ini teman-teman percayakan saya sebagai tim ini juga untuk menyampaikan pesan ini kepada anak-anak, adik-adik saya, saudara-saudara saya yang ada di Papua ini bahwa kita ini bisa. Sekalipun saya pertama makanan saya adalah sagu. Dan ini untuk memberikan keyakinan dan motivasi, confidence kepada kita bahwa Papua bisa, tidak sama dengan yang lain. Minta maaf, mungkin ini yang bisa saya pesankan. Dan karena itulah ketika tim sini tidak Papua, sudah nanti kita kerja. Ada satu keterwakilan dan itu nanti dan ini tanggung jawab saya lebih berat secara moral ya. Ya saya akan kan kalau Bang Ican minta maaf bisa balik ke sana, tapi saya mau balik ke mana? Dan itulah kemudian istilahnya penghakiman massa. Ketika saya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati, maka saya akan juga mendapat impact dari situ. Itu kira-kira. Nanti balik ke Amerika aja. Siap. Tapi semoga lewat diskusi kita di saat ini mereka paham ya Pak ya. Kita berharap seperti itu. Baik, Pak Dokter, silakan Pak Dokter statement closingnya. Ini bagian dari partisipasi untuk membangun demokrasi. Saya kira diskusi-diskusi begini itu juga bisa dilakukan oleh inisiasi masyarakat. Ya. Itu bisa saja. Gitu. Kita diundang, kita dihubungi dan sebagainya. Tapi saya kira itu persiapan itu menentukan untuk hasil ya. Dan kami juga ingin ya, kami ini manusia ya, didoakanlah ya. Amin. Didoakan, kita bersaling mendukung ya, sukses semua, sukses untuk bangsa. Baik, Bung Ical silakan. Tambahan dari saya mungkin ini aja, proses pemilu 2004, proses politik 2024 sudah sampai sini. Jadi ini kesempatan yang baik, lagi-lagi putra-putri terbaik Papua Barat untuk berpartisipasi. Saat ini caranya menjadi calon potensial Badan Pengawas Pemilu tingkat provinsi. Semoga ini bisa dipersiapkan dengan baik sehingga partisipasinya akan maksimal. Jadi kalau kita baca tentang Papua di masa depan itu adalah berita-berita bagus, berita-berita kemajuan dan juga pertumbuhan demokrasi. Kalau begitu. Baik, terima kasih Bapak-bapak yang sudah hadir di studio. Terima kasih untuk diskusi kita yang luar biasa di hari ini. Baik, pemirsa, itu tadi dialog Suara Papua bersama narasumber dari tim seleksi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat. Semoga dalam proses seleksi ini akan didapat para penyelenggara pemilu yang berkualitas, yang pada akhirnya akan membangun demokrasi di Papua Barat. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Suara Papua. Kita berjumpa di dialog-dialog berikutnya, tentu saja hanya di channel Top Production. Sampai jumpa.